salah satu berkas yang sangat penting yang selalu saya katakan berkali-kali adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu, kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan di sini, dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Mas Rustam Effendi, bersama juga dengan Pak Rizal Fadila dan juga Bu Kurnia Triroyani yang sudah melaksanakan wajib lapor 2 hari yang lalu, dan juga bersama sahabat saya Dr. Tifa Usia Tiasuma di seberang sana ya. Kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Ya. Iya, jadi itu harus ditegakkan kepalsuannya. Kalau ada narasi bahwa memang Polda Metro Jaya melakukan kesalahan, kecacatan dan itu berhenti, satu yang kami tegakkan, kalaupun perkara penuntutan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik kami berhenti, soal ijazah palsu Jokowi tetap kita kejar. Itu inti. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, teman-teman lawyer jangan kecil hati, kita tetap berjuang untuk kemudian membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ijazah ini bukan hanya ijazah ansih, bukan hanya ijazah sendiri. Ijazah tidak mungkin jadi tanpa ada berkas yang ada di baliknya. Salah satu berkas yang, mohon izin, ya. Salah satu berkas yang sangat penting, yang selalu saya katakan berkali-kali, adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu, kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Dan ini adalah primary evidence, sekali lagi. Ini bukan kemudian, oh itu hanya kopi, itu hanya dapat. Enggak. Skripsi ini saya pegang langsung di tangan saya tanggal 15 April 2025. Diserahkan langsung oleh UGM, Wakil Rektor 1 Prof. Wening Udasworo, dan juga Wakil Rektor 4 waktu itu. Jadi ini asli saya pegang. Dan disinilah terdapat hal yang sangat krusial, yaitu yang berkali-kali saya bilang, bahwa di skripsi ini tertanda tangan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Ya, padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu adalah belum mendapatkan gelar profesor pada saat itu. Nah ini yang benar. Pada halaman yang buku yang sama, halaman berikutnya terdapat nama Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, belum profesor. Ini saya ulangi lagi karena banyak orang mengatakan, itu nggak apa-apa ditulis profesornya. Nggak bisa. Profesor Ahmad Soemitro baru dikukuhkan menjadi profesor pada bulan Maret 1986. Ini November 1985. Jadi belum profesor. Dan yang paling telak adalah statement dari siapa lagi kalau bukan, yaitu adalah putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro yang namanya Mbak Aida Greenberry. Sebentar, ada di sini sudah. Saya siapkan. Mohon izin sebentar. Bentar Pak. Bukan. Mohon izin dulu. Ya. Jadi ini adalah statement, tidak ada lain, dari orang namanya Mbak Aida Astining Putri, atau sekarang namanya Aida Greenberry, yang posisinya ada di Sydney, Australia. Mendengar kata Sydney tentu teman-teman ketawa, karena saya juga ke Sydney beberapa waktu yang lalu. Ya. Aida Astining Putri atau Aida Greenberry menyatakan dalam tweetnya jelas sekali. Beliau menemukan ijazah milik dia sendiri, Aida, ditandatangani oleh ayahnya. Beliau sangat bangga, sangat kagum dengan ayahnya, dan beliau menuliskan, aku bangga terhadap dirimu ayah, karena beliau tahu apa yang harusnya dilakukan. Lihat tanda tangannya Prof. Ahmad Soemitro. Beda. Kalau orang yang belajar grafolog sudah langsung mengatakan tanda tangan ini adalah palsu. 1000% palsu ini. Ya, karena apa? Tarikannya saja sangat beda. Yang ini putus, yang ini garisnya tegas, yang ini ragu-ragu. Dan namanya, bentuknya juga beda. Namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, pakai U. Ini Sue. Bukan Soemitro. Terus ada skripsi ini, ijazah itu nggak mungkin terbit kalau nggak ada skripsi. Skripsi ini nggak ada lembar pengujiannya. Skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya, ya nggak lulus. Kemudian ini tegas, penegasan lagi dari Mbak Aida Greenberry. Hormat saya kepada Mbak Aida Greenberry. Beliau menuliskan, sudah jangan diteruskan lagi membicarakan soal ini. Sudah jelas nama ayah saya adalah Profesor Soemitro, pakai U, bukan pakai OE. Banyak penjelasannya. Beliau bahkan mengunggah dokumen tentang kalau orang Jawa itu kenapa depannya selalu pakai U. Soemitro. Kenapa dulu OE? Karena itu ejaan lama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru, U. Jadi Profesor Ahmad Soemitro itu pakai U. Dan ini menunjukkan kecintaan Mbak Aida kepada Prof. Ahmad Soemitro.
Dan Mbak Aida mengatakan bahwa sekali lagi nama ayahnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan beliau tanda tangannya adalah seperti tadi. Jadi jelas banget, ini telak banget ya. Yang namanya ijazah itu tidak mungkin terbit tanpa ada skripsi yang jelas. Satu lagi yang ingin saya katakan. Beberapa waktu yang lalu, kenapa kita meneliti yang namanya unggahannya Dian Sandi. Dan tadi disampaikan oleh Pak Azam dan juga disampaikan oleh Mas Gafur, bahwa seseorang yang sangat cerdas, namanya Topi Merah, meneliti rekayasanya Rismond. Sekali lagi, rekayasanya Rismond terhadap unggahan Dian Sandi. Unggahan Dian Sandi itu seperti ini. Pada tanggal 1 April 2025 yang lalu. Dan Dian Sandi mengatakan, baru ini, pada sahabat kita di salah satu podcast ya. Nah, bahwa filenya ukurannya hanya 76 kilobyte. Kecil. Sangat kecil. Rekan-rekan bisa praktekkan gimana itu 76 kilobyte, Mas. Coba rekan-rekan download gambar dari WhatsApp. Ukurannya di bawah 100 kilo. Bah ke percetakan. Tolong dibuat ukuran sebesar poster. Pecah. Apa jadinya? Pecah. Kalau pecah, tidak akan muncul yang namanya watermark, apalagi emboss. Saudara Doktor Eng, respon hasil lansian par palsu itu, ya. Itu mengatakan ada watermark. Enggak ada. Bohong sekali lagi. Jadi makanya untuk Topi Merah, jangan khawatir, jangan takut. Oh, siap. Kita semua ada di balik Anda. Siap. Ya, kita membackup. Jadi namanya file itu hanya 76 kilobyte. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kami juga kemarin ketemu dengan salah seorang yang ngakunya pengacara, yang katanya tanggal 15 Desember yang lalu bisa merasakan embus. Masuk jarinya. Coba perhatikan, konstruksinya kayak gini. Ini ada plastik tertutup. Mana bisa jarinya yang gede banget itu. Masuk dan nggak nyampe. Kalaupun dari atas, mana ada jari sepanjang itu kayak mak lampir gitu ya. Nggak bisa. Bohong dia. Artinya kentut aja nggak masuk ya. Nah, itu kata-kata dia ya. Saya nggak akan ulangi kata-kata yang sangat. Dan satu lagi, ini ada mungkin ini perlu dikritisi Pak Kosinudin. Dia malah menawarkan, kalau mau Mas Roy, saya ajak ke unit 5, kita pinjem ijazahnya, kemudian kita raba. Oh, menjatuhkan. Apa boleh kayak gitu? Itu menjatuhkan. Itu menjatuhkan Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya bisa diperintah oleh orang yang kemudian ternyata punya koneksi dengan orang yang ini. Saya nggak akan sebutkan namanya lah, karena namanya sekarang sudah ditutup oleh semua TV dan semua media. Ya, ini namanya, tuh. Siapa dia? Ternyata pembela, alah namanya sudah diseret Hotman Paris juga ya. Tunggu saja tanggal mainnya kalau itu sudah kasasi dan kemudian inkrah. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ya kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer. Di sini di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah kondasi Pak Abraham Samad, yang Pak Abraham Samad juga sudah menyampaikan, mengklarifikasi kemarin di salah satu TV. Dan last but not least, semalam saya berkomunikasi juga dengan salah satu lawyer yang tadi sudah disebut menuntut 3 orang, ya, yaitu Ade Armando, kemudian Grace Natali dan juga apa? Janda. Saya diminta juga untuk support keahliannya. Sip. Ya, nah jadi kita bersama-sama menegakkan ukhuwah Islamiyah, kita menegakkan kebenaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya Jokowi itu, ya, itu memang tidak akan pernah mau ditarik-tarik dari hukum manapun, boncos dia. Nah ini, jadi yang namanya ilmu hukum jangan dimain-mainkan ya. Orang di tengah ini kita tutup matanya, ya, gitu. Saya hanya bilang nutup matanya loh ya, tidak, gini enggak ya, gitu ya. Itu bukan pelanggaran kalau tutup mata, ya. Jadi ini mempermainkan hukum. Kita tidak mau dipermainkan hukumnya. Kita tegakkan hukum bersama lawyer hebat, ya, di bawah tim Taka dan juga bersama ibu-ibu, mak-mak dan masyarakat Indonesia lain. Maju terus perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan. Terakhir. Salah satu pejuang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wajib lapor bersama Mas Roy Terima kasih. dan kawan-kawan lainnya udah hampir 6 bulan. Ya. Akhirnya bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Sampai saya merasa Polda ini rumah saya gitu loh. Tapi saya agak kesal sedikit gitu loh. Karena kasus saya ini, kasus kami, ini adalah kasus yang tidak seberapa ketimbang kasusnya
Firly Bahuri. Weh. Firly ini jadi tersangka juga. Tapi saya tidak pernah melihat dia bolak-balik lapor di Polda Metro Jaya. Artinya di sini polisi pilih kasih gitu loh. Kenapa kasus ijazah Jokowi itu yang terhadap kami dijadikan tersangka wajib lapor, bahkan dicekal. Karena kebetulan saya mau keluar negeri nggak bisa terus, Mas. Jadi Iran. Nah, jadi Ke Iran. jadi saya melihat kasus ini begitu lamanya, panjangnya, sehingga kejaksaan balik lagi polisi belum masuk lagi kejaksaan. Ya. Polisi sendiri meragukan ijazahnya Joko Widodo. Ya. Jaksaan juga meragukan ijazahnya Joko Widodo. Ya. Karena apa? Telah dibuktikan dalam sidang terdahulu kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada ijazahnya, tapi tetap dikriminalisasi. Ya. Masa hari ini mau terjadi lagi Nah. di rezim yang presidennya bukan Jokowi? Kan saya rasa tidak mungkin. Ya. Kalau ini terjadi, artinya polisi membangkang terhadap presiden hari ini. Nah, selanjutnya, kenapa ini begitu lamban? Dan saya pastikan ini jasa Jokowi palsu, 1000%. Karena apa? Karena saya meyakini Siapa otak di balik ini? otak di balik ini, selain Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, juga yang paling otaknya lagi, Pratikno. Jadi, kepada Pak Prabowo, tolong Pak Pratikno dicopot dulu ini, sampai kasus ini selesai. Karena saya duga keras, rakyat juga udah terindikasi Pratikno terlibat. Karena hari ini jabatan Pratikno termasuk kuat di UGM. Jadi, Ketua Majelis Wali Amanah. Ketua Majelis Wali Amanah. Saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pratikno dicopot. Pratikno diduga keras terlibat kasus ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Pemain lapangannya Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.